Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ruang R01 akan membahas mengenai teori kepribadian dari Hans Eysenck. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 13. Kelompok 13 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aulia Al-Izati dengan NIM G1C121074. Lalu ada Rani Rahmawati dengan NIM G1C121080. Dan yang terakhir ada Meilia Anggraini Pratama dengan NIM G1C121030. Sebelum masuk ke dalam inti dari video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan biografi singkat mengenai Hans Eysenck. Jadi, Hans Eysenck itu lahir pada tanggal 4 Maret 1916 di Berlin, Jerman. Nah, kedua orang tuanya itu bercerai pada saat ia berusia 2 tahun. Ayahnya Eysenck ini merupakan seorang aktor. Nah, Eysenck itu tumbuh bersama nenek dari pihak ibunya, yaitu Frau Werner, yang dengannya dia mendapatkan pendidikan gratis dan penuh dengan rangsangan intelektual dan budaya. Eysenck mendapatkan dan menerima gelar dokter di bidang psikologi dari Universitas of London tahun 1940. Lalu Eysenck merupakan salah satu seorang penulis psikologi paling terpandang karena dia telah menulis 75 buku dan sekitar 700 artikel. Lalu yang terakhir, Eysenck pensiun pada tahun 1983 dan terus berkarya sampai dia meninggal dunia pada tanggal 4 September 1997. Nah, materi inti pertama mengenai teori kepribadian dari Eysenck itu yang pertama adalah hierarki faktor-faktor kepribadian. Nah, menurut Eysenck terdapat tipe-tipe atau hierarki yang diberi 4 tingkatan. Nah, tingkatan tertinggi itu ada namanya hierarki tertinggi, yaitu tipe, yaitu kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Lalu yang hierarki kedua yaitu ada trait. Trait itu merupakan kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Nah, jadi di posisi ini kepribadian yang penting dan permanen. Lalu terdapat hierarki ketiga yaitu kebiasaan tingkah laku atau berpikir. Nah, itu berisi kumpulan respon spesifik, tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Lalu yang keempat ada hierarki terendah yaitu respon spesifik. Nah, itu merupakan tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respons terhadap suatu kejadian. Lalu, Eysenck itu menemukan 3 dimensi tipe dalam suatu kepribadian, yaitu ada ekstraversi yang disimbolkan dengan huruf E, lalu ada neurotisme disimbolkan huruf N, dan psikotisme dilambangkan dengan simbol P. Nah, masing-masing dimensi itu saling asing sehingga dapat berlangsung berkombinasi antar dimensi secara bebas. Masing-masing tipe merupakan kumpulan dari 9 trait, sehingga semuanya ada 27 trait. Selanjutnya materi tipe akan dibahas oleh teman saya. Eysenck menemukan dan mengkolaborasikan 3 tipe yaitu E, N, P tanpa menyatakan secara eksplisit peluang untuk menemukan dimensi yang lain. Jenis tipe yang pertama yaitu ekstraversi atau extraversion. Istilah extraversion dan introversion dipakai pertama kali oleh Jung. Konsep Eysenck mengenai extraversion dan introversion lebih dekat dengan pemakaian istilah secara populer. Eysenck percaya bahwa penyebab utama perbedaan di antara extrovert dan introvert adalah tingkat gairah korteks atau cortical arousal level, yaitu merupakan sebuah kondisi fisiologis yang sebagian besar diwariskan daripada dipelajari. Cortical arousal level atau CAL tingkat rendah artinya memiliki korteks tidak peka dan reaksinya lemah. Sebaliknya, CAL yang tinggi akan memudahkan rangsangan pada korteks untuk bereaksi. Karena ekstrovert memiliki tingkatan gairah korteks yang lebih rendah daripada introvert, mereka memiliki ambang sensori yang lebih tinggi dan memiliki reaksi yang lebih rendah terhadap stimulasi sensorik. Jenis tipe yang kedua yaitu neurotisme atau neuroticism.
Orang-orang yang skor neurotiknya tinggi seringkali memiliki kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan memiliki kesulitan untuk kembali ke keadaan normal setelah emosinya meningkat. Mereka sering mengeluh dengan gejala fisik seperti sakit kepala, sakit pinggang, dan permasalahan psikologis yang kabur seperti khawatir dan anxiety. Orang bisa saja mendapatkan skor neurotisme yang tinggi tetapi tetap bebas dari gejala psikologis yang melemahkan atau mengidap gangguan psikis tingkat 2 yang bisa disebut disorder of the second kind. Orang-orang yang neurotismenya tinggi terlihat memiliki aktivitas bagus dalam area di otaknya yang mengkontrol cabang simpatik dari sistem saraf otonom. Yang ketiga yaitu psikotisme atau psikotisism. Orang yang memiliki skor tertinggi dalam psikotisme cenderung agresif, antisosial, keras kepala, acuh, dan egosentris. Sebaliknya, orang yang skor psikotismenya rendah memiliki sifat baik hati, hangat, penuh perhatian, tenang, akrab, empati, kooperatif, dan sabar. Menurut Eysenck dan Johnson, ada korelasi negatif antara androgen yaitu testosteron dan CAL yang berakibatkan munculnya sifat-sifat maskulinitas seperti tingkah laku agresif. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan. Sesungguhnya Eysenck ingin memasukkan kecerdasan sebagai dimensi keempat dari kepribadian. Namun penelitian di sekitar kecerdasan masih belum dapat mengkolaborasi faktor kecerdasan itu dengan seluruh kepribadian manusia. Seperti 3 dimensi yang lain, kecerdasan lebih banyak diwariskan. Pembentuk kepribadian. Teori kepribadian Eysenck menekankan peran herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan sifat extraversion, neuroticism, dan psikotisism, juga termasuk kecerdasan. Namun Eysenck berpendapat bahwa semua tingkah laku yang terlihat merupakan tingkah laku pada hierarki kebiasaan dan semua respon fisik dipelajari dari lingkungan. Eysenck berpendapat inti fenomena neurotis adalah reaksi takut yang dipelajari atau terkondisikan. Nah, hal itu terjadi saat 1 atau 2 stimulus netral diikuti dengan perasaan sakit atau nyeri fisik maupun psikologis. Menurut Eysenck, stimulus baru begitu saja dapat diikatkan dengan stimulus asli sehingga orang mungkin mengembangkan cara merespons stimuli yang terjadi itu serta-merta akibat adanya stimulus itu. Eysenck menolak analisis psikodinamik yang memandang tingkah laku neurotik itu dikembangkan untuk mengurangi kecemasan. Karena menurutnya, tingkah laku neurotik itu sering dikembangkan dengan alasan yang tidak jelas, sering menjadi kontraproduktif, dan semakin meningkatkan kecemasan, bukan menguranginya. Eysenck sangat menentang Freud dan memandang terapi psikoanalitik dan psikodinamik biasanya tidak efektif untuk menangani gejala neurotik. Selanjutnya ada aplikasi. Yang pertama ada metode penelitian. Teori Eysenck menawarkan variabel-variabel yang mudah dikembangkan menjadi definisi operasional, sehingga memungkinkan dilakukan penelitian yang aplikatif. Dia juga mengembangkan metode analisis kriterion atau kriterion analisis. Analisis kriterion dari Eysenck mengharuskan peneliti mulai dari pengembangan hipotesis mengenai spesifikasi variabel latar belakang yang akan diteliti, baru kemudian menyusun seperangkat alat ukur yang dirancang untuk mengungkap faktor-faktor yang dihipotesakan itu. Responden yang diteliti sekurang-kurangnya 2 kelompok yang diduga mempunyai perbedaan kepemilikan variabel yang berbeda, itu disebut kelompok kriterion, dan analisis faktor yang melibatkan kelompok kriterion disebut analisis kriterion. Membandingkan skor 2 kelompok yang diduga mempunyai kualitas yang berbeda dapat dipakai untuk menganalisis sensitivitas item tes yang pada gilirannya akan menghasilkan pengukuran trait secara valid dan reliabel. Selanjutnya ada asesmen kepribadian. Di antara instrumen-instrumen yang pernah dikembangkannya ada 4 inventory yang pengaruhnya luas, dalam arti dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian atau untuk memahami klien.
maupun dalam arti menjadi ide untuk mengembangkan tes senada. Yang pertama ada Model Personality Inventory atau MPI, mengukur E dan N dan korelasi antara keduanya. Yang kedua ada Essence Personality Inventory atau EPI, mengukur E dan N secara independen. Selanjutnya ada Essence Personality Questionnaire, mengukur. Ini merupakan revisi dari API, tetapi API yang hanya mengukur E dan N masih tetap dipublikasikan. Dan yang terakhir ada Essence Personality Questionnaire Revisi atau APQR, revisi dari APQ. Sekian dari kelompok kami, maaf bila masih banyak kesalahan kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.